ada satu apa ya, bukan berita sih, jadi kayak ada salah satu akun media sosial yang memuat gambar yang agak meresahkan buat kami. Jadi saya selaku timnya Citra meminta kesediaan Citra supaya hari ini bisa ngobrol sama teman-teman. Jadi monggo kalau ada pertanyaan yang teman-teman ingin tanyakan pada Citra silahkan. Tapi kita mulai dengan cerita dulu kali ya, seperti apa nanti bisa teman-teman tanyakan setelah itu ya. Oke, mari Cit. Oke, jadi apa yang kalian lihat, teman-teman lihat di akun media sosial, salah satu akun media sosial itu sebenarnya kita lagi kerja bareng. Dan itu dan banyak kamera. Gimana sih teh ngomongnya? Jadi agak belibet ya, Wak. Aku takut salah ngomong. Jadi gini. Jadi sebetulnya itu Itu untuk kebutuhan kerja bareng kita aja sih, dan di situ juga kan kita ada ngevlog bareng juga. Jadi ada 2 video. Yang video pertama itu kita sama sekali nggak tahu. Jadi di akun media sosial itu teman-teman bisa lihat ada 2 video kan, yang satu di balkon, yang satu di dalam rumah. Nah yang satu itu Citra nggak tahu menau yang di balkon gimana sampai ini sampai keluar. Tapi kalau yang di dalam ruangan itu mungkin Citra bisa cerita itu lagi ngapain sih sebetulnya? Itu sebenarnya kita lagi break terus juga kita sambil ngevlog, dan kebetulan aku itu ada di sudut di pojokan kursi, keadaannya lagi berdua di situ. Dan itu nggak cuma berdua doang sebenarnya, ada makeup artist dan juga banyak bukan kameramen, banyak tim manajemen dari The Bagindas yang sambil ngevlog juga ngambil gambar. Dan entah kenapa kok bisa ada kecolongan Gambarnya keluar video yang aku suap-suapan sama Andra, tapi kejadiannya nggak seperti itu karena itu kebutuhan dari vlognya mereka gitu. Jadi banyak persepsi yang negatif tentang aku dan Andra, itu semua nggak benar. Kalau yang kalian dengar di belakang aku ada gimana sama Andra, itu sama sekali nggak benar. Jadi kondisinya Citra sama Juna sebetulnya seperti apa? Aku baik-baik aja sama Juna, baik-baik banget. Baik-baik banget ya teman-teman. Baik-baik banget sampai sekarang, baik-baik banget. Jadi aku di sini mau klarifikasi kalau apa yang ada yang teman-teman lihat di salah satu akun media sosial itu nggak benar sama sekali. Jadi meluruskan persepsi aja ya, bahwa kalau ada yang berpikiran macam-macam mengenai itu ada di pemikiran netizen atau orang yang melihatnya aja. Karena sesungguhnya pada saat itu Citra memang lagi duduk di ruangan yang berbentuk persegi panjang, Citranya ada di pojok, di ujung sana itu banyak sekali tim manajemennya dengan anggota bandnya The Bagindas, dan si Citranya ini memang lagi ngevlog gitu, lagi buat vlog gitu. Nah pas lagi makan dia dipanggil. Aku yang lagi ngevlog, maksudnya lagi dibuat vlog. Jadi dari tim manajemennya itu lagi ngevlog gitu. Nah Citra lagi dibikinin vlog gitu. Nah kemudian pas lagi makan dipanggil. Nah nggak tahu kenapa video yang lagi makan itu justru yang keluar gitu, yang ada di akun media sosial. Nah ini yang bikin orang-orang jadi salah persepsi gitu. Dan itu negatif banget ya. Iya. Emang efeknya apa sih? Efek akunya parah banget. Banyak DM katanya aku nggak tahu diri ya, cewek murahan bla bla segala macam. Padahal nggak gitu kejadiannya. Itu kamu balas-balasin ya? Enggak sama. Di medsos kamu klarifikasi gitu, kamu ceritain dulu. Awalnya aku sempat nggak mau klarifikasi, cuma kan di sini aku ngejaga hubungan aku sama pacarku, Dina, ya kan. Jadi mau nggak mau aku harus klarifikasi di sini karena dampaknya ke aku, mental aku dihajar, semua DM masuk itu semua negatif. Tanggapan Juna awalnya Juna kaget, dia sempat agak kecewa, dia bilang. Tapi kan aku ceritain semuanya dan sampai akhirnya Juna ngerti. Ya emang harus ngerti gitu. Ada imbasan hubungan kalian nggak pas di awal-awal ini heboh? Imbasnya sih Agak sedikit Jadi ada berantem kecil. konflik. Oh iya. Sedikit. Sempat ada debat kecil, akhirnya aku klarifikasi ini karena emang kerja bareng dan nggak ada Kanan dan kiri. Andranya ketemu juga nggak? Sempat ketemu karena waktu kita sempat ada meeting bareng waktu itu, sempat ngobrol bareng satu meja.
Makanya jadi kok bisa ada berita kayak gini gitu. Setelah kejadian ketemu lagi nggak Andra sama Sefruna? Belum ada ketemu lagi. Karena Chef Juna juga lagi sibuk ya, lagi ada syuting segala macam, jadi memang untuk waktunya belum ada. Gitu. Terus ada komentar netizen kan yang menyebut ada settingan nih naik badan segala macam. Kalau itu sih terserah persepsi. Ya itu persepsi orang masing-masing, udah pasti banyak yang bilang settingan lah, yang buat naikin apalah pansos segala macam. Aku sih ya bodo amat gitu loh, aku nggak peduli sama sekali. Tapi nggak settingan ya. Nggak ada settingan sama sekali. Tapi proyek apa sih? Lagu kah kalau di membuat video klipnya atau Bisa didatang jadi soundbox. Itu kita simpan buat kejutan aja. Boleh. Nanti biar Itu masih dirahasiakan. Mm-mm. Jadi aku masih belum bisa ngomong untuk sekarang ini. sejauh ini kita cuma bisa berbagi sama teman-teman bahwa kita lagi ada kerja bareng, tapi bentuk kerja barengnya seperti apa nanti monggo dilihat aja. Gitu. Jadi kan katanya banyak kena komentar segala macam gitu. Imbasnya karena kerjaan dulu nggak sih? Karena kan banyak netizen yang bilang kayak katanya Banti tuh selingkuh segala macam. Ada imbas ke kerjaan nggak? Kalau untuk imbas kerjaan, kebetulan kan aku belum ada kerjaan nih, ya kan, lagi pandemi kayak begini, jadi masih belum ada imbas apa-apa sih. Paling kayak cuma masih dihajar terus-terusan aja sama Mental, jadi netizen ya, mental dihajar. Ada lagi? Itu seperti apa sih? Mungkin dibilang mentalnya dihajar kan, apakah murung kah atau Efek gangnya Sedih, seperti apa? nangis, karena aku di sini aku yang benar-benar nggak salah gitu. Karena hubungan aku pun sama Juna baik-baik aja, baik banget. Tapi orang yang di luar sana sotoy banget. Aku dibilang katanya nggak tahu diri, dasar tukang selingkuh, cewek nggak bener. Aduh, udah gitu kan aku nggak enak juga sama Bang Andra-nya juga kan, karena Andra di sini juga kan punya keluarga dan aku pun punya keluarga. Keluarga aku tahu hubungan aku sama Juna kayak gimana. Jadi bahasanya yang bener-bener kacau. Berapa hari mentalnya agak down? Atau mungkin berapa minggu? Dari awal aku lihat video itu aku sempat yang nggak mau, udahlah ya, yang karena ini juga nggak cuma kayak 2 kali terjadi gitu kan. Cuma aku awal hari pertama aku masih ngebiarin. Pas hari kedua ada klarifikasi yang lain, ada omongan yang lain yang berdampak ke aku dan hubungan aku ke Juna gitu. Jadi yang di situ bener-bener mental aku down, aku nangis, aku yang udah nggak tahu harus jelasinnya kayak gimana. mungkin dari pelaku yang nyebarin video itu nggak, maksudnya kalau peran hukum karena kan pasapun sama orang lain. Oh enggak lah, aku nggak akan sampai segitunya, biarin aja. Karena Resiko kalau juga sih ya. Iya, soalnya kan memang kita kerjanya di tempat di ruang publik ya. Jadi kalau misalnya ini kita tidak bisa melarang orang mengambil gambar kita atau Betul. gimana. Jadi memang balik lagi ke persepsi orang yang melihat gambar tersebut. Jadi yang kita bisa lakukan hanyalah meluruskan persepsi yang sudah ada gitu. Jadi kita nggak bisa bukannya kita nggak mau ya, tapi saat ini memang energinya Citra sedang tersita untuk dia sendiri, kan dia juga DJ. Saat ini juga dia lagi banyak latihannya, kemudian juga lagi siap-siap untuk performance-nya dia sendiri gitu kan. Dan juga aku lagi mau mempersiapkan single baru gitu. Jadi memang banyak sekali yang dia lakukan gitu. Jadi kita nggak mau energi kita kebuang ke sebelah sana gitu. Jadi kita mau yang upgrade diri kita lah untuk next year ya gitu. Karena kan sekarang pandemi, kita punya waktu luang nih. Nah waktu ini kita mau pakai sebaik-baiknya untuk upgrade skill kita masing-masing gitu kan ya Cid. Jadi untuk nyari orang tersebut enggak lah gitu. Kita yakin mungkin dia maksudnya baik, cuma persepsi dari setiap orang-orang beda-beda. Iya. Kedepannya akan lebih hati-hati lagi nggak sih? Banget. Aku bakalan lebih hati-hati banget, karena ya pesan dari cowokku juga, lain kali hati-hati ya kalau misalkan pilih kerjaan atau kamu lagi di mana, kamu nggak boleh yang gimana-gimana. Jangan sampai orang punya pemikiran yang aneh-aneh tentang kita dan hubungan kita. Nggak butuh waktu lama nggak sih ngasih pengertian ke Juna akhirnya paham soal ini nanti. Semalam baru kita bahas, dari debat sampai akhirnya aku ngobrol semuanya, aku ngomongin baik-baik dan akhirnya clear. Setelah kejadian ini Junanya jadi kayak lebih mungkin sedikit protek nggak sih sama kamu? Mungkin jadi lebih sedikit posesif kayak hati deh kalau milih partner kerja. Sebenarnya kalau untuk posesif sih enggak, cuma kalau untuk overprotective iya. Setelah kejadian ini jadi overprotect gitu. Setelah ya sebelumnya
sebelumnya ya emang udah overprotective juga gitu. Sebelum dan Jadi, sesudah memang sama teman-teman ya, nggak ada perbedaan perlakuan. Memang Juna itu protektif banget. Jadi memang melindungi banget gitu. Takutnya Citra karena kan tahu dunia entertain kan memang banyak sekali ganjelannya ya gitu, banyak sekali konfliknya. Jadi dia memang selalu ngingetin Citra buat hati-hati. Cuma memang ini kan faktor X ya. Jadi kita tidak bisa mengatur, tidak bisa ngapa-ngapain lah istilahnya gitu. Jadi ya apa yang sudah terjadi. Kita cuma bisa meluruskan persepsi yang sudah ada dengan mengklarifikasi. Protektifnya Sabrina seperti apa? ya dia lebih apa ya? Lebih melindungi sih, tapi yang dia gimana ya? Jadi kayak misalnya wanti-wanti kayak gitu. Ya kalau misalnya untuk kayak take care of myself sih emang dia selalu dimanapun aku, kapanpun dia pasti ngomong jaga diri baik-baik. Karena di sini kamu karena aku perantau di Jakarta. Di sini kamu nggak ada siapa-siapa, kamu cuma tinggal berdua sama adik kamu, dan di sini tugas aku buat ngejaga kalian gitu aja. Sweet ya. Soal hubungan kamu sama Juna ke depannya gimana? Soal hubungan aku sama Juna ke depannya, Di tangan Tuhan. itu Dilihat nanti. Emang kajian yang itu lebih serius gitu. kalau serius dari awal juga kita serius. Kalau Doanya nggak aja serius mah kita nggak mungkin lama. Berapa lama sih sama Juna? Doanya aja. Sejak kapan dan berapa lama? Hampir setahun lah ya. Ada target pengen nikah kapan? Oh itu Doakan saja teman-teman. ya doain aja lah pokoknya. Tapi sudah ada omongan tentang itu. Belum ada sih, dan aku pun masih santai, masih yang nggak mau keburu-buru juga. Kalau sama Sabrina kan beda usianya berapa sih sampai kamu sesantai ini kan Sabrina kan udah lumayan dewasa nih Ah. ke atas. Nah, kamu sendiri Beda umur 15 tahun. Jadi ya kita mah slow aja jalanin. Kalau misalkan emang nanti ke depannya bakalan kayak gimana, kita juga nggak bakalan diem-diem kok. Pasti. Jodoh mah nggak kemana gitu ya. kalau soal status Sabrina yang duda sendiri masalah nggak sih buat kamu? Oh nggak masalah, dan Juna pun open kok sama aku soal dia masih kontekan dengan mantan istrinya gitu. Jadi aku sama sekali nggak ada ngelarang dia buat, itu kan masa lalu ya. Semua orang punya masa lalu, dan Masa depan. aku menghargai apa yang dia ceritain ke aku. Seenggaknya dia jujur dan terbuka aja. Yang bikin kamu belum yakin mantap menikah sama Sabrina apa kan udah setahun nih udah saling mengenal. Tinggal oke klik menikah gitu. Sebenarnya sih bukan dari mantap nggak mantapnya, cuma dari akunya masih belum pengen gitu, karena masih enjoy aja sama hubungan kita berdua, masih nikmatin aja dulu. Sabrinanya sendiri nggak ada pengen ngajak nikah gitu? Itu ntar tanya aja langsung ke orangnya deh. Tapi keluarga sendiri udah kenal antara keluarga Kenal. Juna udah pernah ketemu mamaku, aku sering ketemu mamanya Juna juga, udah saling kenal. Tapi respon keluarga ada nggak sih kayak ngedorong atau push gitu, kamu nikah aja ya setahun gitu kan? Untungnya dari pihak keluarga kita masing-masing nggak pernah ada pembahasan soal itu. Yang penting anaknya bahagia aja. Dari netizen banyak ya. Oh bukan lagi. Apa dia lebih condong kemana? Pengen kamu nikah atau pengen kamu nikah pasti ke situ. Tapi ya udahlah, pasti kan ke sana tujuannya kan. Karena sempat baca ngomong juga macam ini nggak pantas ya buat Sabrina nih, terus dibanding-bandingin sama mantannya yang lama. Tanggapan kamu Itu persepsi, balik itu persepsi orang. Itu ya itu balik lagi ke persepsi masing-masing ya. Dan aku mah sekarang gini, mantannya Juna yang terakhir ini kan udah punya kehidupan masing-masing, udah nikah juga kan. Jadi udahlah, jangan pernah bahas mantannya gitu loh. Kasian Karena juga kasihan ke kehidupan pribadi mereka gitu. Aku pun nggak pernah ngebahas sama sekali soal itu.